Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pagi ini kita diperkenankan bersekutu di rumahnya yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua di tahun 2021. Sungguh kebaikan dan kasih serta kemurahan Tuhan yang Ia nyatakan kepada kita, umat-Nya. Mari kita mensyukuri semuanya itu dalam sorotan tema Roh Kudus ada padamu, sambil kita memuliakan namanya yang kudus dengan pujian bejanamu. Mari dengan sukacita kita berdiri dan memuji Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia merindukan agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya.
Namun kita sering tidak menyadari bahwa diri kita penuh dengan dosa, baik dalam sikap perilaku, pikiran dan tutur kata yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita merendahkan diri dan hati kita di hadapan-Nya dengan penuh penyesalan dan memohon. Ya Bapa, padamu ada kasih dan pengampunan. Ampunilah dan kasihanilah kami. Tuhanku, bila hati kawanku. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan, dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian? Kemurahan-Mu. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya,
Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Mari kita bersama-sama bermazmur di hadapan Tuhan. Dari Mazmur pasal 29 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, dan kita membaca secara berganti ya. Mazmur Daud kepada Tuhan. Hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Kita sambut Tuhan Maha Mulia. Kita berdoa untuk memohon kuasa, kasih dan pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman. Terima kasih Tuhan, di hari yang Engkau khususkan bagi kami untuk beristirahat dari segala kelelahan karena pekerjaan dan mau bersekutu denganmu melalui persekutuan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dalam persekutuan ini Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami semua, kuasailah tempat ini. Arahkanlah kami kepada firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan. Dan pimpinlah kami hamba-hamba-Mu yang akan membacakan, menguraikan firman-Mu, sehingga kami boleh sampaikan dengan baik dan benar, berkenan kepadamu, dan membawa berkat bagi semua yang mendengarkan, khususnya di hari yang Engkau kuduskan ini Tuhan. Ampunkan salah dosa kami dan berfirmanlah. Sesungguhnya kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Amin. Pembacaan kita yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7.
Firman Tuhan berbunyi demikian. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan berbuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Bunyi firman Tuhan demikian, Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, ia akan lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Amin, firman Tuhan. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Saya percaya Tuhan selalu beserta kita. Karena itu kita senantiasa berada di dalam suasana sukacita damai dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Tema kita pada minggu yang kedua di tahun baru 2021, Roh Kudus ada padamu. Natoroi mokomi pena masallo. Saudara-saudara, menurut tema saya,
semua yang bergerak membutuhkan bantuan untuk sampai di suatu tujuan dengan baik. Demikian pun manusia, menurut hemat saya, tanpa Roh Kudus tidak akan berjalan dengan baik. Persoalannya ialah bagaimana supaya hal itu terjadi di dalam kehidupan manusia. Sekali lagi tema kita, Roh Kudus ada padamu. Ia sudah ada pada diri kita. Tinggal bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan, atau membuka kehidupan kita untuk dikuasai, dipimpin dan diarahkan oleh Roh Kudus itu. Karena itu bagian firman Tuhan yang kita baca, baik Mazmur maupun bacaan leksonaria, di sana menjelaskan beberapa hal yang harus kita pahami. Benarkah kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, menggunakan Roh Kudus yang sudah ada pada kita? Dan bagaimana itu? Nah, Mazmur berisikan tentang seruan untuk memuliakan Tuhan saja. Mengapa? Karena kekuatan, kedaulatan dan kedahsyatan hanya berasal daripada Dia terhadap alam semesta yang kita tempati, termasuk kita, dan membuat segala-galanya tunduk pada Dia. Nyanyian Mazmur 29 yang kita baca tadi, suara Tuhan bergema. Karena itulah Mazmur mengajak kita untuk sekali lagi mengarahkan, menyerukan kehidupan kita hanya kepada Dia. Demikian pun dalam Kejadian, di sana menarasikan atau menjelaskan atau menguraikan bagaimana urutan-urutan penciptaan langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Bukanlah sekedar itu urutan-urutan, tetapi itu mengandung makna, mengandung arti, supaya ciptaannya dikenal dan ciptaan itu mengenal siapa yang menciptakan semuanya itu. Mengapa teratur demikian? Dan untuk apa keteraturan itu? Dalam perjalanan kehidupan manusia sangat dibutuhkan disiplin. Khususnya di saat-saat sekarang ini, kalau kita tidak disiplin protokol kesehatan, maka kita tidak mungkin akan melewati tahun yang kemarin, dan tidak akan mungkin kita menjalani kehidupan di tahun ini. Ada disiplin, ada aturan-aturan yang memang sudah disampaikan, dilakukan, diarahkan oleh Tuhan kepada semua ciptaannya. Karena itu betapa pentingnya arti dan makna daripada urutan-urutan ciptaan Tuhan, supaya kita mengenal siapa yang menciptakan langit, bumi, laut, dan untuk apa semuanya itu. Karena itulah Rasul Paulus mengisahkan apa yang dilakukan oleh murid-murid dalam pertemuan dengan 12 murid di Efesus. Mereka telah menerima dan bahkan melakukan sesuatu, tetapi mereka tidak pahami dengan baik dan benar. Dalam pertemuan itu Rasul Paulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Dalam ayat 2 bacaan kita tadi. Tentu tidak mungkin mereka percaya kalau tidak peranan atau kuasa daripada Roh Kudus yang ada pada diri mereka. Tetapi mereka tidak mengerti dan mereka tidak memahami. Pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh Paulus ialah, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Paulus ingin mengetahui alasan mereka dibaptis. Karena itu ia menegaskan bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan orang-orang yang bertobat, baptisan orang-orang yang percaya. Bahkan dalam Injil Matius pasal 3 ayat 6 dikatakan mereka mengaku dosanya lalu dibaptis. Seperti yang terjadi dalam bacaan kita tadi di Efesus.
Ketika mereka mendengar itu, maka mereka menerima baptisan itu. Lalu Rasul Paulus menumpangkan tangan kepada mereka, dan ketika Rasul Paulus menumpangkan tangan kepada mereka, maka Roh Kudus turun atas mereka semua. Saudara-saudara yang kekasih, Injil Markus pun menekankan soal Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang hadir, bukan Allah yang jauh. Dalam bahasa kerennya, bukan Allah yang transender, tetapi ia hadir, ia diurapi, dan dia adalah juru selamat. Itulah yang diserukan baik oleh para nabi maupun oleh para rasul, seperti yang diserukan oleh Yohanes. Yohanes menyerukan pertobatan, dan itu menunjuk pada kebenaran dan pada perubahan atau pembaharuan. Karena itu saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu dipahami untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari lewat tuntunan Roh Kudus yang ada pada diri kita masing-masing. Pertama, hendaklah kita memuliakan Tuhan dengan beriaskan kekudusan, karena kedahsyatannya, karena kekuasaannya atas alam semesta. Tetapi kenyataan dalam perjalanan kehidupan kita kadangkala lalai. Apa yang menyebabkan kita kadangkala lalai? Karena kita memahami bahwa potensi yang kita miliki, kondisi kita, misalnya kedudukan kita, kekayaan, kepintaran, kekuatan, dan lain sebagainya, seperti itu menjadi fokus kita, bahwa itulah karena saya pintar, maka saya bisa kerjakan ini, saya kaya, maka saya miliki ini, dan seterusnya. Itu kadangkala menjadi penghalang, tanpa kita sadari bahwa Roh Kudus ada pada diri kita yang menggerakkan kita untuk menjalani kehidupan ini. Yang kedua ialah bahwa Allah tidak berdiam diri, tetapi bertindak untuk mengingatkan manusia atau mengingatkan kita yang kadangkala lalai itu, untuk menyerukan hormat, menyerukan kemuliaan Allah, bahkan membaharui dengan menganugerahkan Roh Kudus kepada kita. Dalam Kisah Rasul pada pasal yang pertama ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, Yerusalem, bahkan sampai ke ujung bumi. Saya biasa terjemahkan bebas. Roh Kudus akan menyertai kamu pada saat kamu di kampus, atau di bangku sekolah, atau di kantor, atau di pasar, atau di mana, jika kita membuka kehidupan kita. Allah tidak berdiam, tetapi Allah proaktif supaya kita dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus yang sudah ada pada diri kita masing-masing. Yang ketiga, ini persoalan yang utama dan terutama, bagaimana apa respon kita selaku umat yang percaya. Tentu hidup dalam kebenaran, berusaha hidup dalam kebenaran, kekudusan, menyembah serta memuliakan hanya kepadanya saja dengan sukacita. Ada orang menyembah tetapi tidak dengan sukacita, dengan tetap berdoa, dan juga dengan tetap mengucapkan syukur. Ini inti yang Paulus tekankan kepada jemaat-jemaat, khususnya dia tekankan juga kepada jemaat di Tesalonika dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16, 17 dan 18. Hendaklah kamu senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu saudara-saudara, jalanilah kehidupan di tahun 2021 khususnya ini dengan berpegang pada firman Allah dan dengan tuntunan Roh Kudus yang ada padamu. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudara-saudara, hendaklah dalam hidupmu selalu memuliakan Tuhan saja. Jangan diri,
atau orang lain, tetapi muliakanlah Tuhan dan hargailah semua ciptaan Tuhan. Dan ketahuilah bahwa Ia tidak akan pernah berdiam diri. Ia akan menyertai kita. Karena itu bukalah hidupmu dipimpin dan dikuasai oleh Roh itu sendiri. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan seluruh umat yang percaya di atas muka bumi di bawah kolong langit mengungkapkan rumusan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang bunyinya sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya. Sebab itu melalui persembahan kita dan kita akan dituntun dari Mazmur 29 ayat yang kedua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita menyerahkan persembahan kita memuji Tuhan, syukur padamu ya Allah. Syukur atas kecukupan dari
Mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk menyembah-Mu di hari yang Kau kuduskan ini. Terima kasih firman-Mu yang sudah kami renungkan. Sekalipun hamba-Mu menyadari keterbatasan, tetapi hamba-Mu juga yakin bahwa Tuhan akan berkenan atas firman-Mu, sehingga menjadi bagian kehidupan kami semua, dan kami senantiasa berjalan atas tuntunan Roh Kudus Allah sendiri. Karena itu sekali lagi meteraikan firman-Mu bagi kami semua yang mendengar Tuhan, baik kami yang ada di dalam ruangan gedung gereja ini, maupun saudara-saudara kami yang mendengar di rumah masing-masing. Terima kasih pula Tuhan, kami boleh mempersembahkan kehidupan kami dengan kehadiran kami menyembah-Mu, dan bahkan mengambil bagian dalam pelayanan melalui persembahan yang telah kami persembahkan untuk pelayanan. Berkati Tuhan. Melalui kesempatan ini kami membawa persekutuan kami selaku jemaat-jemaat Tuhan. Secara khusus kami jemaat-Mu di Jemaat Sion Parepare di sini Tuhan. Engkau kiranya memberkati kami sebagai pelayan-pelayan, sebagai majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi. Biar kami dapat melakukan pelayanan seturut dengan rencana dan kehendak Allah sendiri. Berkati juga kami sebagai bapa dan ibu rumah tangga, kakek atau nenek, dan juga anak-anak dan cucu. Engkau menguatkan beberapa orang tua kami dalam kondisi yang kurang prima karena lanjut usia. Kuatkan iman dan beri kesehatan, dan pulihkan juga yang dalam kondisi yang lemah karena sakit penyakit, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kiranya pulihkan secara khusus Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kekasih kami Bapak Daud Tanga yang berjuang di rumah sakit saat ini. Kiranya Tuhan berkenan atas segala upaya pihak rumah sakit, sehingga ia mendapat kepulihan Tuhan. Juga beberapa hamba-hamba-Mu di dalam lingkungan gereja Toraja yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit, pulihkan mereka semua. Kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak kami, pekerjaan mereka juga Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan. Kiranya mereka dapat melakukan pemerintahan dengan baik, sehingga pergumulan yang kami hadapi pada saat ini berangsung meninggalkan kehidupan kami selaku bangsa Indonesia. Apakah itu pergumulan karena soal virus corona, apakah itu pergumulan karena soal politik yang kadangkala tidak menentu, pergumulan karena soal ekonomi, pergumulan karena soal sekali lagi pendidikan anak-anak kami semua. Kami mohon Tuhan campur tangan atas segala kebijakan pemerintah. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, baik itu gereja Toraja maupun semua gereja-gereja yang ada di dunia, khususnya di Indonesia ini. Secara khusus kami gereja Toraja di tingkat sinode wilayah, klasis dan jemaat-jemaat. Kiranya Tuhan campur tangan atas segala program-program yang telah kami putuskan dan akan kami putuskan ke depan, terlebih menjalani tahun 2021 ini. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan kami sepekan akan datang ini. Tuhan kiranya selalu bersama dengan kami, melindungi kami, menjaga kami, dan memberkati kami, sehingga apa yang kami kerjakan berkenan kepada-Mu Tuhan. Dengarkanlah doa kami dan sempurnakan Tuhan, baik yang sudah dikemukakan oleh hamba-Mu yang terbatas ini, maupun yang dikemukakan oleh anak-anak-Mu yang menyembah-Mu di hari Engkau kuduskan ini. Dengarkan Tuhan, sempurnakan Tuhan, karena semuanya yang kami sampaikan syukur dan harapan kami sampaikan beralaskan kasih-Mu melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup itu. Haleluya. Amin. Mari saya jemput kita berdiri.
Kita nyanyikan Roh Kudus tetap teguh kau pemimpin umatmu. Pergilah, jalanilah hidupmu dengan percaya bahwa Roh Kudus ada padamu. Saya siap melayani hidup seturut dengan kehendak Roh Kudus. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup ibadah kita pada saat ini, kita memuji Tuhan, mujizat terjadi. Kasih-Mu Tuhan, ku rasa
Demikian ibadah kita di hari Minggu ini, dan bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.